Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Korea Riana, kelas 12 IPS 3, nomor absen 6. Di sini saya ingin mempresentasikan mata pelajaran sejarah minat yang menjelaskan tentang konflik di Asia Timur. Konflik di Asia Timur. Asia Timur adalah salah sebuah subwilayah Asia yang luasnya sekitar 11.839.074 km atau 15% dari benua tersebut. Negara-negara berikut adalah negara-negara yang terletak di Asia Timur, yaitu ada Cina, Hong Kong, Makau, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan Mongolia. Sengketa teritorial Cina dan Jepang. Cina dan Jepang bersengketa dalam memperebutkan wilayah Senkaku. Alasan terjadinya perebutkan wilayah karena jalur menuju wilayah Senkaku memiliki sumber daya alam yang berharga. Contohnya seperti minyak. Klaim dari Cina menyatakan bahwa Kepulauan Senkaku telah ditemukan sejak masa dinasti Ming pada tahun 1600-an. Klaim dari Jepang secara historis terlebih dahulu melakukan penyelidikan formal melalui Treaty of Shimonoseki pada tahun 1895 yang menyatakan Kepulauan Senkaku memasuki wilayah administrasi Okinawa. Apabila memang jalur diplomasi tidak lagi memberikan titik temu bagi penyelesaian kasus ini, maka bukan tidak mungkin perang dapat terjadi di kawasan ini. Apalagi baik Cina maupun Jepang tidak ada yang mau melonggarkan keinginannya untuk memasukkan Senkaku ke dalam kedaulatannya. Sengketa teritorial Jepang dan Korea Selatan. Jepang memiliki sengketa teritorial dengan Korea Selatan dalam wilayah Lian Court Rock. Wilayah ini diklaim oleh kedua negara karena menganggap wilayah ini adalah wilayah administrasi negaranya. Bahkan kedua negara menamai kepulauan ini dengan nama yang berbeda. Jepang menamai pulau ini dengan sebutan Takeshima, sedangkan Korea Selatan mengklaim wilayah ini dengan sebutan Pulau Dokdo. Klaim Korea Selatan pada wilayah Lian Court Rock ini didasarkan pada dokumen yang sudah ada sejak abad ke-8. Korea Selatan menyatakan klaimnya atas Lian Court Rock dengan menunjukkan bukti kesejarahan yang menunjukkan bahwa Lian Court Rock merupakan bagian Korea Selatan dari dinasti Joseon, yang sebelumnya juga merupakan kepemilikan dari Goryeo. Klaim keduanya masih berlangsung sampai sekarang. Klaim kedua negara atas wilayah ini terlihat tidak terlalu menimbulkan konflik atau ketegangan di wilayah Asia Timur. Hal ini karena tidak adanya negara dengan kekuatan besar yang ikut campur dalam penyelesaian masalah. Klaim di Jepang atas Takeshima adalah adanya kependudukan warga Jepang di Lian Court Rock sejak tahun 1650. Menjadi bukti bahwa Takeshima adalah wilayah Jepang, dan dokumen-dokumen yang dikeluarkan pada tahun 1900-an. Pada awal abad ke-20-an, wilayah ini dijadikan oleh Jepang sebagai tempat untuk mencari makanan dengan cara berburu. Pada tahun 1950,
Paham komunis yang dibawa oleh Rusia memengaruhi hampir 90% wilayah Korea. Baru kemudian pada tahun 1951 terdapat pengaruh Amerika pada ideologi demokrasi liberal di Korea. Pada tahun 1953 dibagilah wilayah Korea yang saat ini kita ketahui. Sengketa Kepulauan Spratly, Paracel, dan Scarborough Shoal. Kepulauan Spratly, Paracel, dan Scarborough Shoal adalah 3 bagian yang banyak diklaim oleh negara di sekitarnya. Paracel diklaim oleh China, Taiwan, dan Vietnam. Scarborough Shoal diklaim oleh negara China dan Filipina. Spratly diklaim oleh negara Brunei, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Usaha reunifikasi ini telah beberapa kali menjadi agenda sendiri. Pembentukan Four Party Talks, Six Party Talks, dan The Trilateral Coordination and Averaging Group adalah bentuk nyata penyelesaian konflik, namun semua mengalami kegagalan. Taiwan dan Vietnam secara tegas menyatakan bahwa Kepulauan Paracel dan Spratly bukan merupakan daerah dari kedaulatan negara Cina, karena pada abad ke-17 Vietnam lebih dahulu mengklaim wilayah Paracel dan Spratly. Klaim Cina dan Vietnam atas Scarborough Shoal dan Spratly juga didasarkan pada UNCLOS. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan sudah diupayakan sejak lama. Cina sendiri selalu mengusulkan adanya penyelesaian secara bilateral. Namun saran ini ditolak oleh negara-negara yang bersengketa karena dianggap penyelesaian bilateral hanya akan menguntungkan Cina. Mengingat Cina adalah negara superpower di Asia Timur. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.